Halo Sigma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, semoga kita sehat selalu. Pada BDR kali ini kita akan membahas tentang selang kemonotonan suatu fungsi. Oke, pada BDR sebelumnya kita sudah membahas salah satu kegunaan dari turunan pertama suatu fungsi, yaitu menentukan gradien dari persamaan garis singgung suatu kurva. Nah, pada kali ini kita akan membahas kegunaan lainnya dari turunan suatu fungsi, yaitu menentukan kemonotonan suatu fungsi. Jadi kemonotonan suatu fungsi itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, itu kita mau menentukan interval atau selang saat fungsi itu dikatakan naik atau fungsi itu dikatakan turun. Yang kedua, kita mau menentukan interval atau selang saat kecekungan fungsi. Jadi bisa cekung ke atas atau cekung ke bawah. Dan yang ketiga, kita menentukan titik ekstrim fungsi. Titik ekstrim itu bisa merupakan titik balik, bisa juga disebut biasa titik stasioner. Jadi titik maksimum atau titik minimum. Dan yang keempat, kita mau menentukan titik belok suatu fungsi. Nah, dari keempat istilah ini, kita akan melihat pada suatu kurva, supaya kita paham yang mana yang dimaksud dengan keempat tersebut. Oke, kita lihat ada grafik di sini ya. Ini grafik fungsi fx, misalkan ini fx ya. Nah, ini ada beberapa titik yang menentukan ya. Jadi, misalkan pada saat x-nya A, ini titiknya di sini. Pada saat x-nya B, ini titiknya sini. X-nya C di sini, D, dan seterusnya sampai F. Oke, sekarang kita lihat. Yang manakah yang dimaksud dengan interval fungsi naik atau fungsi turun. Oke, pertama kita lihat. Pada selang B kecil X kecil D, maksudnya dari sini B sampai D atau kurvanya yang ini. Nah, ini disebut dengan fungsi fx turun. Jadi dari kiri ke kanan dia semakin turun. Maka fungsi ini disebut fungsi turun pada interval B sampai D. Nah, kemudian untuk interval atau selang D sampai F, ini disebut kurva fungsi naik. Jadi dari kiri ke kanan semakin ke atas. Jadi ini fungsi naik, ini tadi fungsi turun. Jadi sudah kelihatan ya. Jadi fungsi turun, ini fungsi naik. Nah, ini juga fungsi turun lagi. Cuma kita batasi sampai A sampai F. Di sini juga ini bisa disebut fungsi naik ya. Dari kiri ke kanan semakin besar berarti dia naik. Kemudian yang ketiga, titik FB, FD, dan FF. Yang mana itu? FB itu yang ini ya. Yang ini titik FB. Nah, ini titik FD dan ini titik FF. Pada titik FB, ini adalah titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim. Titik balik maksimum. Nah, biasa disebut seperti itu ya. Bisa juga titik stasioner. Oke. Kemudian ini FD, ini adalah titik ekstrim minimum atau titik puncak minimum. Oke, kemudian FF ini juga disebut dengan titik balik maksimum atau titik ekstrim. Oke, jadi sudah ada 3 ya, fungsi naik, fungsi turun, dan titik puncak. Kemudian yang keempat itu adalah cekung ke bawah. Yang mana yang dimaksud dengan cekung ke bawah? Yaitu pada selang A sampai C. Jadi ini cekung ke bawah. Cekung ke bawah ya kayak mangkok terlungkup ya. Cekung ke bawah ini dari A sampai C. Nah, ini C sampai E, ini cekung ke atas ya. Cekung ke atas. Jadi sudah bisa paham ya. Jadi dari sini ke sini ini disebut dengan cekung ke atas. Kemudian titik C, FC dan FE, nah ini FC, ini adalah titik belok. Nah, ini adalah titik belok. Ya kan? Jadi bedakan titik balik dengan titik belok ya. Kalau titik balik ini dari fungsi naik ke fungsi turun. Ya kan? Atau dari fungsi turun ke fungsi naik. Jadi perubahan dari naik ke turun dan turun ke naik.
Sedangkan titik belok ini adalah dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Oke, sekarang kita melihat hubungan antara turunan pertama dengan menentukan selang kemonotonan fungsi. Jadi, kalau kita menggunakan turunan pertama, kita tidak perlu lagi menggambar dari grafik fungsi itu untuk mengetahui fungsi naik di mana intervalnya, fungsi turun di mana intervalnya, dan sebagainya. Jadi, cukup dengan modal turunan pertama. Jadi, itulah salah satu kegunaan dari turunan pertama suatu fungsi. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi, ini tadi grafiknya ya. Nah, jika ini suatu fx, jadi ini fx, nanti kita akan cari turunan pertamanya ya. Jadi setelah kita cari turunan pertama, ada 3 kemungkinan ya. Jika f aksen x-nya itu kecil 0, maka fx itu adalah fungsi turun. Jadi maksudnya begini. Jadi dari sini ke sini, semua nilainya itu nanti kalau disubstitusi ke f aksen x itu nilainya pasti kecil 0. Sehingga dari interval B sampai D itu adalah fungsi turun. Jadi untuk mengetahuinya cukup kita lihat ya. Kita ambil satu titik sini, satu titik sini. Misalnya di sini dan sini ya. Misalkan sini X1, ini X2 ya. Jadi kalau kita ambil X1 itu kecil X2, ya kan? Ya, ini ya. Maka kalau X1 kan ini ya, X1 ini X2-nya. Nah, lebih tinggi fx1 ya daripada fx2. Nah, maka fx1 ini nanti pasti lebih besar daripada fx2. Nah, maka dia adalah fungsi turun. Jadi intervalnya di situ ya. Sedangkan kemungkinan kedua, f aksen x itu nanti sama dengan 0, artinya kita substitusi. Jadi kita substitusi ini x-nya ini diganti b, atau diganti d, atau diganti f, nanti nilainya pasti sama dengan 0 ya. Jadi ini 0, ini 0. Nah, gitu ya. Jadi pada saat f aksen x-nya itu sama dengan 0, berarti dia adalah titik ekstrim. Jadi apakah dia ekstrim maksimum atau minimum? Nah, itu nanti kita tentukan kemudian ya. Kemudian kemungkinan ketiga, jika f aksennya besar 0, maka fx adalah fungsi naik. Nah, di sini tadi fungsi naik itu di sini ya. Dari D ke F, ini naik ini. Sekarang misalnya kita ambil satu titik sini. Misalkan sini X3. Nah, terus ambil sini X4 ya, sini X4. Nah, berarti X3, ini X3, tentu kan lebih kecil dari X4, ya kan? Kenapa lebih kecil? Kan lebih jauh jaraknya. Maka nanti otomatis nanti fx3 itu juga lebih kecil dari fx4. Nah, jadi kalau dia berlaku seperti ini, maka dia pasti fungsi naik. Kalau dia berlaku seperti ini, pasti fungsi itu fungsi turun. Jadi itulah hubungan antara turunan pertama dengan kemonotonan fungsi. Jadi kita tidak perlu lagi menggambar kurvanya, baru kita mengetahui, menentukan di mana fungsi naik, di mana interval fungsi turun. Oke, sekarang coba kita lihat contoh pertama ya. Ini untuk fungsi aljabar. Sebenarnya kemonotonan fungsi aljabar ini sudah kalian pelajari di kelas 11 ya. Tapi tidak apa, saya ingatkan kembali supaya nanti untuk masuk trigonometri kalian sudah lebih paham ya. Jadi tentukan selang di mana fungsi 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 12x tambah 7. Di mana intervalnya fx naik dan di mana fx turun. Jadi kita tidak perlu menggambar grafik fungsi ini ya. Kalau menggunakan aplikasi ya bisa juga ya. Tapi kita mau menentukan kegunaan turunan pertama untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Oke, jadi kita tulis dulu soalnya. Fx itu adalah 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 12x tambah 7. Oke, sekarang kita tentukan turunan pertamanya.
turunan pertamanya ini 2x pangkat 3, ini kan 3 kali 2 ya. 6x 3 kurang 1, 2. Nah, gitu ya, gampang caranya ya. Ini 3 kali 2, 2 kali 3, 6x pangkat 1 ya. Kurang ini pangkat 1 kali 12, 12. Nah, jadi inilah turunan pertamanya. Nah, untuk mencari batas-batas intervalnya, kita faktorkan ya, kita buat dia sama dengan 0. Jadi ini kita faktorkan, x kurang 2, supaya A-nya 1 ya. Ini nanti sama dengan 0. Nah, berapa nilai x-nya? Supaya dia sama dengan 0 ya. Ini x kuadrat kan, di sini x, di sana x. Ini 2, berarti di sini 2, sini 1 ya, 2 kali 1. Ini minus, berarti ini minus, ini harus plus. Oke. Berarti pembuat nolnya ini adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Itu pembuat nolnya ya. Berarti batas intervalnya begini, kita hitung di luar ya, sini. Jadi di sini min 1. Nah, di sini 2 ya. Ini ada 3 wilayah ya, daerah kiri, daerah tengah, daerah kanan. Oke, sekarang kita mau mengetes ya. Kita mau mencari di mana yang kecil 0, di mana yang besar 0. Oke, kita ambil titik, satu titik ya, misalkan ini 0 ya. F0, X-nya 0. Ya, kita substitusi mana? Kita substitusi di turunan pertama ya. Jadi turunan pertamanya kan ini ya, 6x kuadrat kurang 6x kurang 12. Oke, kita substitusi 0 ya. 0. Ternyata kalau kita substitusi 0, ini kan nanti 0, 0 jadi min 12. Min 12 itu kecil 0. Berarti daerah sini, ini daerah kecil 0 ya. Nah, negatif. Berarti di sini fungsi turun. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang sebelah sini, bagaimana kalau 3? Pasti fungsi pasti plus ini ya. Biasanya gitu ya. Bagaimana kalau sini min 2? Pasti plus juga. Oke. Berarti kalau begitu, di sini naik, ya kan? Nah, di sini juga naik. Oke. Kalau kurang yakin bisa dicoba ya. F aksen 3. Nah, masukkan sini 3 ya. 6 dikali 3 pangkat 2, 9 dikurang 6 dikali 3 dikurang 12. Oke, berapa ini ya? Ini 54 dikurang 6 kali 3, 18. 18 kurang 12, 30. Ini 24. Nah, ini kan besar nolnya, berarti naik. Begitu pula dengan min 2. Nah, jadi kesimpulannya begini. Fx naik pada interval, naik pada interval ini ya. X kecil min 1 dan X besar 2. Kemudian fungsi fx itu turun pada interval min 1 kecil x kecil 2. Oke, sekarang kita lihat contoh 2 ya. Tentukan selang di mana fungsi fx sama dengan x per 1 tambah x kuadrat itu naik dan turun ya. Jadi yang pertama kita cari dulu turunannya ya. Ingat ini bentuk pecahannya U per V ya. Berarti untuk mencari turunannya itu kita pakai rumus U aksen V kurang V aksen U dibagi V kuadrat, ya kan? Jadi kita misalkan U-nya sama dengan X, berarti U aksennya adalah 1 ya. Kemudian V-nya sama dengan 1 tambah X kuadrat. Maka V aksennya adalah 2X. Oke, berarti F aksen X itu adalah U aksen V. Ini kita kali silang ya. 1 dikali ini berarti tetap 1 tambah X kuadrat. Dikurang ini V aksen dikali U berarti 2X kuadrat. Dibagi dengan V kuadrat berarti 1 tambah X kuadrat kuadrat. Oke, ini hasilnya adalah 1 tambah X kuadrat kurang 2. Ini 1 ya, ini kurang 2 berarti min 1X kuadrat. Per 1 tambah X kuadrat pangkat 2. Oke, inilah F aksen X. Nah, sekarang kita menentukan pembuat nolnya.
Kalau pecahan, pembuat nolnya cukup kita lihat pembilangnya ya, bagian atas saja ya. Dengan catatan penyebutnya tidak mungkin sama dengan 0 ya. Jadi kalau ada penyebutnya sama dengan 0, berarti itu kita kecualikan supaya tidak terjadi penyebut 0 ya. Berarti untuk ini pembuat nolnya, maka ini harus 1 kurang X kuadrat itu sama dengan 0. Nah, gitu ya. Yang di bawah ini kan sudah otomatis tidak 0 karena 1 tambah X kuadrat ya. Berarti kalau begitu X kuadratnya itu sama dengan 1 ya. Berarti X sama dengan X kuadrat sama 1 berarti akar 1 plus minus ya. Nah, berarti X-nya adalah plus minus 1. Oke, sekarang kita buat intervalnya ya. Intervalnya di sini min 1, di sini 1 ya. Oke, berarti ada 3 daerah ya. Daerah kiri, daerah tengah, daerah kanan. Oke, kita tes untuk X-nya 0 ya. Kita substitusi ke persamaan turunan ya. Jangan persamaan pertama ya. Persamaan turunan, kalau ini X-nya 0, nanti ini menjadi 1 kurang 0 kan? Berarti 1 ya kan? Per 1 tambah 0 berarti 1. Oh, kalau begitu 1 per 1 ini positif ya. Dia besar 0. Nah, berarti ini daerah positif. Kalau dia daerah positif, berarti fungsi naik. Ya kan? Berarti kalau begitu biasanya di sini negatif ya, selang-seling dia. Coba 2, masukkan 2 ya. Sini masukkan 2. Kita uji coba ya. 2, 1 kurang 4 per 1 tambah 4 kuadrat. Nah, oke, ini min 3 ya. Min 3 per 25. Oke, di sini negatif. Sudah benar ya? Sini juga pasti negatif. Berarti sini F turun. Nah, gitu ya. Sini turun juga. Oke, kesimpulannya berarti Fx naik pada interval min 1 kecil X kecil 1. Oke, itu naik ya. Kemudian Fx-nya turun pada X kecil min 1 atau X besar 1. Ya. Jadi itulah interval dari fungsinya kapan naik dan fungsinya turun. Oke, contoh 3 sekarang kita lihat untuk fungsi trigonometri ya. Tentukan selang di mana fungsi naik dan fungsi turun dari kurva Fx sama dengan 2 cos X kurang cos 2X dalam selang 0 sampai 2pi. Nah, biasa juga ini dari 0 sampai 360 derajat. Nah, gitu ya, sama ya. Tapi kita dalam pi ini. Sekarang kita cari turunan pertamanya ya. Jadi turunan pertamanya 2 cos X turunannya cos 2 tetap ya. Cos itu min sin ya. Berarti min 2 sin X. Oke. Sekarang ini turunannya cos. Ini 2X turunannya 2 kan. Cos turunannya min. Nah, min dikali min jadi plus ya. Plus 2 sin 2X. Oke. Kita cari pembuat nolnya dulu ini ya. Supaya kita bisa menentukan batas-batas intervalnya. Min 2 sin X tambah 2 sin 2X. Nah, kita samakan variabelnya. Ini kan sin X, ini sin 2X. Berarti beda ya. Berarti ini 2 sin 2X kita ubah ya. Jadi 2. Ini sin 2X kita ubah jadi 2 sin X cos X. Ingat ya. Jadi sin 2X itu sama dengan 2 sin X dikali cos X. Oke, rumus identitas ini ya. Berarti kurang 2 sin X itu sama dengan 0 ya. Oke, ini kita faktorkan ya. Ini min 2 sin, ini ada 2 sin. 2 sin kita keluarkan supaya mudah difaktorkan untuk mencari pembuat nolnya. Dikali 2 cos X, ya kan? Sama ya? Kurang ini 21, 1 saja ya. Karena 2 sin kali 1 min 2. Ini sama dengan 0. Nah, berarti ini sudah ada perkalian ya. Ini dikali itu. Berarti ini yang sama dengan 0. Dan itu juga harus sama dengan 0 ya. Jadi kita cari
Berarti 2 sin X ini sama dengan 0, atau yang ini ya, 2 cos X kurang 1 sama dengan 0. Oke, kita cari pembuat nolnya. Sin X kali 2 sama dengan 0. Oh, berarti X-nya sama dengan 0. Bisa juga X-nya sama dengan 180 derajat. Atau sin pi ya. Nah, sin pi. Oke, sekarang ini cos X sama dengan 1/2 ya. Berarti X itu sama dengan berapa nilai X sama dengan 1/2? Cos 60 ya. Berarti pi per 3. Ini KD 1 ya. Bisa juga yang positif itu KD 4 ya. KD 4 60 jadi 300 ya. Kalau dia 300 berarti 5 kali 60 ya. Nah, 5 per 3 pi. Oke, ini KD 4 ya. Oke, ini pi-nya KD 2. Oke. Sekarang ingat dulu ya. Saya baru ingat kalau dia tandanya begini berarti ini sama dengannya tidak ada ya. Sama dengannya tidak ada. Kecuali kalau dia begini 0 sampai 2 pi kurung siku begini berarti ya pakai sama dengan ya. Berarti ini tidak memenuhi yang 2 pi tidak. Nah, nanti tinggal kita pakai intervalnya saja ya. Jadi kita buat garis intervalnya. Sini mulai dari 0, di sini pi per 3 ya, pi per 3 itu 60. Kemudian di sini pi, kemudian di sini 5 per 3 pi. Oke. Nah, baru di sini 2 pi. Oke, ada daerah-daerah ini batas-batasnya. Oke, sekarang kita tes ya. Misalkan kita ambil di sini dulu. Ini kan 60 ya, kita ambil 30 ya, sin 30. Substitusi ke sini ya. Yang pertama ini ya. Berarti kita hitung di sini ya. F aksen pi per 6 ya, pi per 6. Nah, ini sama dengan min 2 sin 30. Sin 30 1/2 ya, 1/2 kali min 2 min 1 ya. Tambah 2 kali sin 30 kali 2 sin 60. Sin 60 itu 1/2 akar 3 ya. Oke. Berarti min 1 tambah akar 3. Oke, ini akar 3 kurang 1 itu positif ya. Positif dia. Nah, akar 3 kurang 1. Kan akar 3 itu 1,2 sekian-sekian ya. Nah, 1,7 kayak itu ya. Jadi kalau dikurangkan positif. Berarti sini daerah positif. Nah, itu ya. Karena sini tadi pi per 6 ya. Oke, biasanya kalau daerah positif sini daerah negatif. Sini daerah positif lagi. Sini daerah negatif. Kalau tidak yakin bisa uji coba ya. Oke, berarti kesimpulannya fx naik pada, nah kita ambil ini, 0 kecil x kecil pi per 3. Oke, gitu ya. Dan ini pi kecil x kecil 5 per 3 pi. Oke, berikutnya fx turun pada ini pi per 3 kecil x kecil pi. Oke. Dan 5 per 3 pi kecil x kecil 2 pi. Oke. Oke, contoh 4 ya. Kita lihat soalnya untuk selang dari min pi kecil x kecil pi, tentukan daerah di mana fungsi fx sama dengan sin kuadrat naik. Oke, kita cari dulu turunannya ya. Turunan daripada sin kuadrat, ingat sin kuadrat berarti kuadratnya turun dulu ya, 2-nya ya. Berarti 2 sin x, ya kan? Kemudian turunannya sin x cos x. Oke, berarti turunannya sin kuadrat x adalah 2 sin x cos x. Kita cari pembuat nolnya ya, supaya kita bisa membuat intervalnya. Ini sama dengan 0. Oke. Berarti sin x sama dengan 0 atau cos x sama dengan 0. Oke, pembuat nolnya berapa ya? Untuk sin x
sama dengan 0, berarti X sama dengan berapa? 0. Bisa ya? X sama dengan pi, ya kan? Bisa juga X sama dengan min pi, ya kan? Karena ini kan dari min pi sampai pi. Atau cos X sama dengan 0. Oke, ingat cos berapa sama dengan 0? Cos 90 ya, pi per 2. Oke, bisa juga min pi per 2 ya. Oke, itu saja batasnya, karena batasnya dari min pi sampai pi. Nah, sekarang kita buat pembuat nolnya ya. Berarti mulai dari min pi, di sini min pi per 2 ya. Baru di sini 0, di sini pi per 2, di sini pi. Oke. Jadi ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, kita ambil satu titik saja ya. Misalkan di sini kita ambil pi per 2 kan 90 ya. Kita ambil pi per 6 ya. Oke, kita substitusi ke persamaan ini ya. Berarti F pi per 6, pi per 6 itu 30 derajat ya. 2 sin 30 derajat kali 1/2, sin 30 derajat 1/2 akar 3. Oke, otomatis ini positif ya. Ini 2 kali 1/2, 1. Berarti 1/2 akar 3 ya. 1/2 akar 3 ini besar 0 ya. Berarti sini daerah positif. Nah, kalau dia daerah positif biasanya dia negatif sini. Sini positif lagi ya. Sini negatif lagi. Oke, di sini tidak usah dicari ya. Karena batasnya dari min pi sampai pi. Oke, yang ditanyakan adalah fungsi naik. Berarti cari yang positif. Berarti fx naik pada ini ya. Min pi kecil sama dengan x kecil sama dengan min pi per 2. Oke. Dan ini dari 0 ya. 0 kecil X kecil pi per 2. Oke, yang ditanyakan cuma naik saja ya. Oke, demikian video kali ini yang kita hanya fokuskan untuk menentukan selang atau interval fungsi naik dan fungsi turun. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan. Semoga kita tetap selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.